Ada trik cowok namanya dipaksa tanpa terlihat maksa. Aku nggak pernah diginiin cowok. Aku nggak nyuruh kok. Tapi kalau kamu sayang aku, kamu ngerti kan aku maunya apa. Ya udahlah sekalian aja. Toh udah sampai sini. Gimana perasaanmu wahai para wanita? Kamu yang nonton ini cewek baik-baik kan? Sudah tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Udah diajarin juga sama orang tua, sama lingkungan, sama kakak, sama saudara. Mana yang boleh dilakuin, sejauh mana boleh, dan mana yang nggak boleh dilakuin. Tapi, banyak banget cewek-cewek yang awalnya itu jaga diri, menahan diri, tapi endingnya malah jadi pasrah diri. Dan semuanya itu dimulai dari kalimat cowok yang sudah dilatih ribuan kali. Aku nggak maksa kok. Aku cuman pengen kita tuh lebih deket aja. Atau kalimat sejenisnya. Apakah itu bentuk cinta? Bukan. Itu adalah bentuk manipulasi yang dibungkus mesra. Karena apa? Karena nafsu itu paling jago buat nyamar jadi rasa sayang. Ada trik cowok namanya dipaksa tanpa terlihat maksa. Dan banyak banget cewek yang terjebak di sini. Banyak pakai banget. Cowok yang licik, yang paham seluk-beluk, yang udah pro, itu nggak mungkin langsung ngajak tidur bersama, langsung ngajak kamu ke hotel, langsung buka baju. Enggak. Mereka tahu kalau cewek baik-baik, itu nggak akan mau langsung begitu. Jadi mereka putar strategi. Aku nggak nyuruh kok. Tapi kalau kamu sayang aku, kamu ngerti kan aku maunya apa. Dengan adanya mungkin rendah, dengan pendahulunya tuh mungkin sebuah case, kayak dia cerita masalah, terus ada kalimat-kalimat seperti itu. Kita kan bukan anak kecil lagi, kita udah sama-sama dewasa. Kalau kamu takut nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja kok. Lambok pikir. Kalimat-kalimat yang tadi tak ucapin itu bukan cinta. Itu adalah ujian buat kamu. Buat ngelihat kamu tuh sejauh mana prinsipnya itu bisa digoyang. Tahap 1, cinta manis tapi beracun. Awalnya romantis, dijemput. Setiap tanggal peringatan dia inget. Kalau mau pergi izin orang tuamu. Pokoknya kamu di treatment like a princess gitu. Masuk mobil, safety beltnya dipakein, for your safety my lady. Pokoknya sweet lah. Bikin kamu ngerasa istimewa. Aku nggak pernah diginiin cowok. Bikin kamu tuh ngerasa kayak gitu. Ih kok dia kayak gini ya? Ih kok aku deg-degan terus. Bikin kamu ngerasa kayak gitu. Sampai akhirnya kamu mulai merasa, kayaknya dia tuh jodohku deh. Kayaknya dia adalah laki-laki yang selama ini aku cari. Aku kayaknya cocok sama treat yang dia kasih ke aku. Lembok pikir asu. Tapi kamu lupa, nggak semua cowok itu ngasih perhatian. Dan itu artinya dia beneran tulus. Kadang itu tuh cuman teknik biar bisa buka bajumu pelan-pelan. Hari ini mungkin kamu cuman diusap kepalanya. Besoknya kamu dirangkul di pundak. Besoknya lagi ada perayaan apa, lagi jalan kemana, tiba-tiba kamu dipeluk. Tiba-tiba kamu dicium palanya, turun ke jidat. Masuk ke pipi, nggak sengaja ke hidung, nggak sengaja lagi kemana. Itu bergulir terus, sampai akhirnya dia akan bilang, tenang aja aku akan tanggung jawab kok. Yes. Setelah dia bilang itu, jebakan sudah dimulai. Ingat, sudah dimulai. Trik cowok, sulap romantis jadi ekspektasi. Cowok itu tahu kalau kamu itu gampang banget luluh sama effort, usaha. Ketok melas ngono ki kowe mesti luluh. Makanya banyak cerita-cerita itu cowok effortnya di awal. Mbak dulu dia waktu mau dapetin aku dia tuh begini, tapi sekarang kok. Nah cerita-cerita itu, kirim sarapan ke rumah. Kamu sakit tuh rak trimo meng cepet sembuh ya, GWS ya. Enggak. Dia datang bawain kamu minimal paracetamol sama sarapan bubur. Udah gitu ngobrol sama orang tuamu. Hah? Piye ndak kelepek-kelepek kamu ya toh? Ngantar jemput kamu kemanapun tanpa memperlihatkan wajah capek. Tapi kamu tahu kalau dia sebenarnya capek, tapi dia tetap maksain senyum di depanku. Luluh kan hatimu? Dengerin semua keluh kesahmu, ceritamu, masa lalumu, semua yang mbok cerita kayak dia dengerin. Dia tahu teknik di mana kalau mau dengerin orang itu kan ada parafrasenya, ada pengulangan kalimat. Dia tahu teknik itu dan dia terapin ke kamu. Seolah dia paham apa yang kamu ceritain. Dan akhirnya sampai kamu ngerasa utang perasaan. Dan akhirnya kamu mikir, dia udah ngelakuin semua itu, masa aku nggak ngasih apa-apa? Ketika kamu udah mikir gitu, itulah momen dimana kamu sudah kalah. Tahap kedua, logika mati, otakmu kebobolan. Kamu sebenarnya udah tahu kalau, ini salah, aku udah kebablasan. Aku udah keenakan, terlena nih aku. 1-2 kali disentuh, kamu masih mikir, kalau nanti aku nolak, nanti dia ilfil. Kalau aku nolak, nanti dia jadi berubah. Nggak apa-apa nggak sih kalau aku nolak? Perkara nolak, mbok pikir pengkopang kaping. Sampai akhirnya kamu mikir, nggak usah ditolak deh, toh dia
Dia mau tanggung jawab kok, mengingat semua perlakuannya ke aku, dan dia pernah bilang mau tanggung jawab kok. Tapi cowok yang tidur sama kamu sebelum nikah, dari kebanyakan kasus, dia juga cowok yang sama akan ninggalin kamu, akan ngebiarin kamu, akan nyuekin kamu, akan marah sama kamu ketika kamu bilang, aku telat mens. Dan yang paling hancur siapa? Yang paling dirugikan siapa? Kamu. Trik cowok, sandiwara lelaki terluka. Biar kamu makin kasihan, cowok kadang main drama. Aku tuh lagi butuh lebih dari sekedar pelukan yang biasa kita lakuin. Atau enggak dia curhat tentang keluarganya, atau kerjaannya, atau apa kek. Pokoknya dramanya dia, keluh kesahnya dia yang kamu sendiri tuh nggak tahu itu beneran terjadi atau enggak, tapi kamu percaya kalau itu beneran terjadi gitu loh. Kamu ngerti kan, aku udah cerita ke kamu kalau keluargaku lagi begini, kerjaanku gini, aku lagi stres, aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Coba buka WhatsApp-nya, ada nggak grup cowok-cowoknya, ada nggak grup keluarganya, dia chattingan sama aja, nggak mungkin cuma sama kamu kan, minimal ada operator. Mereka itu sengaja bikin kamu buat mikir, kalau aku nolak, dia nanti makin hancur, dia nggak tahu mau pulang kemana. Coba cewek-cewek yang mikir kayak gitu, cok, emang pacarmu itu nggak punya Tuhan, nggak bisa sholat, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ke vihara. Dan di momen ini kamu sedang ditenggelamkan pelan-pelan. Tahap ketiga, cinta berubah. Setelah kamu ngasih semuanya, kamu baru sadar kalau cintanya itu berubah. Kok dia nggak makin ngusahain aku, tapi makin gampang nyerah ya? Kok cintanya dia nggak makin kuat ya? Kenapa kok dia jadi makin banyak tuntutan ya, makin banyak syarat gitu loh? Kenapa setiap berantem jadi harus aku sih yang ngalah, kalaupun dia nggak ngalah tapi nggak ikhlas? Makin kamu kasih, kamu makin ditarik, sampai akhirnya kamu kehilangan kekuatan buat ngelawan. Kalian harus tahu, dan harusnya kamu udah tahu dari sekarang, kalau cowok yang serius sama kamu, yang emang ingin ngajak kamu nikah buat masa depan, itu nggak mungkin ngunboxing kamu sekarang. Bahkan dia takut buat ngunboxing kamu. Tapi karena kamu udah ditarik terlalu dalam, kamu udah kena tipu habis-habisan, kamu akhirnya jadi mikir, kalau dia nggak nafsu, berarti dia nggak cinta. Goblok. Ya kan? Kamu jadi mikir kayak gitu. Kalau dia nggak minta, kalau dia nggak ada korelasinya nafsu sama cinta. Dan di momen ini otakmu tuh sudah pahpoh, sudah pelongo-pelongo. Udah kamu nggak bisa ngelit kemauanmu, nggak bisa ngelit dirimu, ya kamu cuma dilit sama pacarmu doang. Justru cinta yang bener tuh harusnya bisa ngatur nafsu, bukan malah ngotak-ngatik prinsipmu demi bisa dapat kepuasannya dia. Tahap 4, ditinggal, dibiarkan, dihancurkan. Begitu mereka udah dapat semuanya, segala macam gaya udah dicoba, semua bentuk udah dicoba, tiba-tiba mereka berubah. Nggak rutin lagi ngasih kabar, kalau jawab chat lama, gampang banget izin buat pergi, bahkan judulnya bukan izin tapi cuman ngasih tahu. Jadi bukan minta izin tapi cuman aku pergi ke sini ya, aku pergi sama temanku ke sini ya. Makin nggak mau diatur. Hubungan yang tadinya hangat, sweet, tiba-tiba berubah jadi dingin, dan banyak kata-kata yang nggak enak itu muncul. Mulai dari kamu tuh terlalu ngatur, aku nggak suka kamu terlalu ngatur aku, bla bla bla. Atau kalau kamu marah, kamu akan dibilang kamu tuh baperan banget sih, gitu doang marah. Atau kita break dulu deh, kita lagi sering berantem kayak gini nih, bikin stres. Dan saat kamu bilang, kamu udah merawanin aku loh, dia cuma jawab apa? Tapi kan kamu juga mau. Tapi kan aku nggak maksa. Emang pernah aku maksa kamu? Gimana perasaanmu, wahai para wanita? Bahkan ada cowok yang jelas terlihat mata dia merawanin cewek. Ketika ceweknya bilang, aku udah mbok perawanin loh, cowoknya bisa dengan lantang bilang, perawan? Rasanya udah nggak kayak perawan kok. Mantanmu udah lebih dari satu. Aku bukan pacarmu yang pertama juga. Setelah itu apa? Mereka pergi. Sementara kamu harus menanggung semuanya sendiri. Ngerasa jijik, ngerasa kosong, bersalah, malu, menyesal. Dan dia udah bisa gandengan sama cewek lain. Seolah kamu nggak pernah ada. Pertanyaannya, kenapa kamu bisa jatuh? Kamu itu terlalu percaya cinta dan lupa belajar logika. Makanya jangan terlalu banyak dengerin lagu-lagu cinta yang terlalu banyak memelas, atau nonton-nonton drama atau film yang terlalu banyak memelas. Karena kenyataannya nggak kayak gitu. Kalau kamu keseringan dikasih asupan yang seperti itu, ya kamu akan mudah memelas. Kamu akan ngerasa kalau semua jalan cinta seperti yang kamu tonton, seperti yang kamu dengarkan. Kedua, kamu ngerasa udah kuat dengan tahu hal-hal mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi sejujurnya kamu tuh nggak pernah diuji. Dan saat diuji, kamu rapuhnya luar biasa. Ketiga, kamu mikir, asal aku nggak hamil, aman. Justru itu yang bahaya. Sekali kamu coba, kamu akan ketagihan, keterusan, keenakan, dan nantinya itu akan merusak kepercayaan dirimu, harga dirimu, dan masa depan. Terus Mbak, gimana cara menghindarinya? Stop bilang aku masih bisa kontrol. Nafsu itu iblis paling sabar.
dia bakal nunggu momen yang tepat, momen dimana kamu goyah. Kedua, jaga jarak. Cowok yang baik, cowok yang niat serius, cowok yang niat pengen jadi suamimu, pengen jadi yang pertama dan terakhir untukmu, nggak akan butuh akses ke celana dalammu sebelum halal. Ketiga, jangan percaya janji tanpa bukti. Yang beneran cinta sama kamu, yang beneran sayang sama kamu akan menghindari segala bentuk kegiatan pasutri diranjang. Kalau mungkin mulai bisnis bareng oke lah, tapi dia akan menghindari kegiatan-kegiatan romantis yang berlebihan. Keempat, buat harga dirimu itu lebih tinggi daripada rasa rindumu ke dia. Prinsipnya kalau kamu gampang disentuh, kamu gampang dibuang. Terus kalau kamu udah terlanjur gimana? Berhenti jadi bodoh. Berhenti mikir, ya udahlah sekalian aja, toh udah sampai sini. Itu bukan solusi. Ayo stop sekarang dan mulai bilang kalau kamu ngelakuin ini sama aku, kalau kamu minta lagi, kalau kamu begini lagi, kita selesai aja sampai di sini. Kalau setelah kamu ngomong kayak gitu dia ninggalin kamu, itu adalah bukti di mana dia emang nggak layak buat kamu perjuangkan dari awal. Dan buat kamu yang nonton ini, kamu belum jatuh, belum pernah ngerasain tipu muslihat iblis paling sabar di dunia ini, hati-hati, karena zaman sekarang cowok juga makin berkembang, makin banyak pelatihan. Jadi hati-hati buat cewek-cewek di luar sana. See you in the next video, bye!